seperti sudah disampaikan bahwa salah satu ya manfaat mengetahui pace kita adalah kita bisa mempersiapkan diri, ada peluang apa, ada tantangan apa di dekade selanjutnya atau di tahun ini, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kita memaksimalkan kesempatan yang datang tersebut. Halo, bersama Yorita dari Mirai People Development Consultant. Pembahasan di video kali ini akan melihat bagaimana kita memanfaatkan peluang di dekade selanjutnya. Nah, nih di pace kan ada yang disebut dengan lak pilar. Nah, lak pilar ini yang di sini. Ini dilihat kita ada di dekade tahun usia berapa, seperti itu. Ambil contoh orang tersebut di usia 24 tahun. Ini di dekade ini. Nah, di dekade usia 24 sampai 34, karena itu per 10 tahun ya. Usia 24 sampai 34 itu ada peluang apa gitu. Ada peluang, ada tantangan apa di dekade tersebut. Dan apa yang harus kita persiapkan supaya kita bisa berhasil untuk mencapai apa yang kita inginkan di dekade tersebut. Jadi di lak pilar ini juga ada elemen-elemen yin atau yang. Nah, di sini kita ngelihat yang di paling atas. Ini untuk teman-teman yang sudah pernah konseling dan lupa, ini bisa ngelihat di sini ya. Di video kali ini saya akan jelaskan untuk di dekade-dekade selanjutnya itu ada peluang apa, ada tantangan apa, dan apa yang harus kita lakukan, seperti itu. Untuk ambil contoh, ini nanti saya akan berikan pembahasan untuk 5 elemen dengan yin dan yang-nya. Jadi kalau di dekade ini ya, jadi kita melihat di lak pilar terus ada tulisan here, itu maksudnya saat ini, di dekade saat ini itu kita harus jadi apa, kita harus seperti apa, kayak gitu, untuk bisa menangkan dekade tersebut. Jadi kalau ini tulisannya yang wood, jadi dia harus jadi apa nih supaya dia bisa memenangkan dekade tersebut, supaya dia bisa berhasil di dekade tersebut. Nah, kalau yang wood itu dia harus bisa mensupport orang lain. Jadi ketika pada posisi yang wood, si orang tersebut harus punya kemampuan untuk kemampuan dan kemauan untuk mensupport orang lain. Jadi ketika ada orang-orang yang membutuhkan kayak gitu, membutuhkan bantuan kayak gitu, dia juga harus mau untuk mensupport kayak gitu. Tapi ini juga harus hati-hati orang pada saat di dekade tersebut di elemen yang wood. Kenapa? Karena siapa yang dia support itu akan menentukan keberhasilan dia juga. Jadi bisa dibilang hati-hati gitu ya kalau memilih bos, kalau misalnya mau keluar dari tempat kerja kayak gitu. Nah, kalau misalnya dapat bosnya kayak Elon Musk seperti itu kan, kita menguntungkan untuk kita ya, kita mensupport, kita membantu si Elon Musk, kita bisa belajar banyak dari dia, bagaimana dia sukses. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita ada di posisi yang wood, itu kita juga hati-hati siapa yang kita support kayak gitu. Terus yang wood ada juga yin wood. Nah, kalau di posisi dekade tersebut ada di elemen yin wood, itu apa yang harus
kita lakukan kayak gitu. Nah, orang dengan pada posisi Yin Wood itu kan digambarkan sebagai tanaman yang merambat ya. Jadi pada dekade tersebut dia harus lebih adaptif. Jadi maksudnya adalah dia mudah beradaptasi. Ketika terjadi restrukturisasi di perusahaan, itu bukan orang yang paling kuat yang yang bisa bertahan, atau orang yang paling pintar yang bisa bertahan, tapi orang dengan kemampuan untuk bisa beradaptasi. Nah, orang tersebut yang akan bertahan. Orang yang bisa ketika ada perubahan besar kayak gitu di suatu perusahaan, nah yang bisa bertahan ini orang yang dia mau untuk menyesuaikan diri gitu, mau belajar lagi. Jadi jika kita tahu bahwa di dekade saat ini kita pada elemen Yin Wood, itu kita harus lebih adaptif. Nah, dia juga harus belajar. Ini tantangannya adalah dia harus mau belajar untuk bekerja sama dengan orang yang tidak dia sukai. Itu orang dengan pada saat itu ya, pada dekade saat ini itu elemennya Yin Wood. Kita ngelihatnya di bagian atas ya. Jadi di bagian atasnya sini. Ini untuk teman-teman yang udah konseling, mungkin konseling tahun lalu atau awal tahun ini dan sudah lupa karena kemarin tidak dicatat. Seperti itu, ketika diterangkan bisa mengingat lagi melalui video ini. Kemudian kalau dia pada posisi yang fire, nah kalau pada posisi yang fire itu dia harus jadi apa, harus seperti apa kayak gitu. Nah, orang pada posisi yang fire itu dia harus mau membantu orang lain, membantu tanpa pamrih gitu. Karena orang dengan elemen yang fire itu tidak semuanya. Karena kan untuk melihat kepribadian seseorang kita harus melihat seluruh komponen yang ada dalam natal chart tersebut ya. Ditambah lagi ke energi apa yang dia bawa ketika dia lahir kayak gitu. Nah, orang dengan elemen yang fire ini dia ada kecenderungan, karena yang fire itu dilambangkan seperti matahari ya, jadi cuma satu tapi menerangi seluruh dunia gitu. Jadi ada kecenderungan orang dengan elemen yang fire ini sedikit sombong. Nah, oleh sebab itu ketika di dekade saat ini terus dia lihat di luck pilar tersebut adalah yang fire, dia harus rendah hati, mau membantu sesama tanpa pamrih, tanpa hitungan. Dengan membantu begitu banyak orang, di situ kesempatan-kesempatan kita akan terbuka. Itu orang yang pada dekadenya yang fire. Nah, bagaimana dengan orang dengan dekade Yin Fire? Kalau Yin Fire itu kan dilambangkan dengan nyala lilin ya. Nyala lilin itu menerangi ruangan, menerangi di sekelilingnya. Seperti itu. Nah, bagaimana dengan dekade kita melalui dekade Yin Fire? Nah, pada dekade Yin Fire ini itu seperti nyala lilin yang menerangi sekelilingnya. Pada dekade Yin Fire kita juga harus menjadi orang yang bisa membawa harapan bagi orang lain, seperti itu. Nah, misalnya ada orang yang datang terus dia mengeluh ke tempat kita atau curhat kayak gitu ya, curhat ke tempat kita. Dia ngerasa kok aduh saya nih orangnya tertutup kayak gitu. Ketika dia mau dikasih kesempatan untuk menjadi sales manager kayak gitu, tapi dia ngerasa aduh saya tuh orangnya tertutup, saya tuh nggak bisa jualan gitu. Nah, orang pada dekade Yin Fire dia harus bisa membangkitkan semangat orang yang datang ke tempat dia.
Jadi ketika dia pada posisi yin fire, dia bisa mengatakan ke teman tersebut bahwa kata siapa kamu ini, orangnya tertutup seperti itu. Nah, orang itu dengan dekade yang dilalui adalah energi yin fire. Nah, bagaimana dengan yang earth? Nah, orang dengan dekade saat ini itu ada energi yang earth, dia harus memberi perhatian kepada sekelilingnya, harus observasi. Nah, itu orang dengan energi atau elemen yang earth. Jadi dia harus mau mengobservasi sekelilingnya ada apa, ada peluang apa, kayak gitu. Itu yang earth. Nah, kalau yin earth, yin earth itu kan dilambangkan seperti tanah yang menyuburkan kayak gitu. Jadi kita sendiri juga harus mau untuk menambah pengetahuan kita, apa yang dirasa kurang kita perbaiki. Nah, apa yang misalnya kita membutuhkan ilmu untuk apa? Kita kurang nih dalam kita punya bisnis sendiri gitu. Terus kita udah jago di pemasaran. Terus saya pengen belajar desain kayak gitu, sehingga saya bisa mendesain sesuai dengan konsep yang saya inginkan. Jadi nanti iklan-iklannya untuk lebih berhemat kan, kalau kitanya sendiri juga bisa untuk mendesain sendiri. Nah, itu pada posisi energi atau dekade yin earth. Jadi ketika kita pada dekade saat ini itu energinya yang kuat adalah yin earth, kita jangan malas untuk menimba ilmu lagi, untuk belajar lagi gitu. Apa yang dirasa kurang, kita introspeksi aja gitu. Kita pengen naik posisi, misalnya kita pengen naik posisi, nah posisi yang diincar tuh apa, terus yang dibutuhkan tuh apa, kayak gitu. Kita menyiapkan diri dengan ilmu tersebut supaya kita bisa dapat posisi yang diinginkan. Selain itu, yang metal. Nah, kalau yang metal nih kan dia dilambangkan sebagai kampak ya, dan orang pada posisi yang metal itu melalui dekade yang cukup keras. Maksudnya adalah bukan keras yang menakutkan kayak gitu, enggak, tapi dekade dimana penuh tantangan. Jadi kunci keberhasilannya adalah dia harus mau ambil kesempatan yang paling rumit. Di situ bagaimana kita memanfaatkan energi saat ini untuk memperoleh keberhasilan yang diinginkan. Misalnya dipanggil sama bosnya, kita bekerja di suatu perusahaan, kita dipanggil sama bos, terus dikasih peluang tertentu. Nah, kita lihat kan di di dekade saat ini ternyata kita pada posisi yang metal gitu. Terus ngomong aja sama bosnya, saya minta posisi yang paling sulit. Nah, di situ tantangannya kan gitu. Orang dengan energi yang metal itu dia memang suka tantangan. Dia akan merasa senang sekali, puas sekali ketika dia berhasil menaklukkan tantangan tersebut. Jadi ambil kesempatan yang paling rumit. Yang paling rumit itu apa? Nah, itu yang diambil. Terus yin metal. Nah, sekarang bagaimana kalau kita di energi yin metal? Nah, orang dengan energi yin metal itu, yin metal kan dilambangkan sebagai logam mulia. Jadi sesuatu yang gemerlap gitu, sesuatu yang kelihatan. Jadi pada saat kita pada posisi energi yin metal ini, kita harus pandai bagaimana memasarkan diri kita. Jadi untuk mendapatkan reputasi yang baik, itu yang harus dipelajari. How to market yourself. Harus bisa branding untuk diri kita. Itu pada posisi yin metal tadi ya. Jadi bagaimana kita menambah nilai pada diri kita. Itu tadi
kurang 2 lagi ya berarti. Nah, berarti yang terakhir yang water sama yin water. Bagaimana dengan yang water? Ketika seseorang melalui atau ada pada posisi energi yang water pada lak pilarnya, itu dia harus, yang water itu kan digambarkan seperti lautan ya. Jadi orang dengan energi yang water itu pada saat itu dia harus bisa berpikir secara besar, berpikir luas, dan dia harus menaikkan standar diri dia. Bagaimana caranya kayak gitu? Nah, lagi-lagi kita harus mau open minded, mendengar masukan dari orang lain. Ketika ada orang lain yang mengatakan bahwa kamu kurang ini, kamu kurang itu, nah kita membuka diri untuk mau belajar lagi sehingga standar kita juga naik, seperti itu. Jadi kita punya nilai lebih pada diri kita, dan kita juga harus punya pemikiran yang besar kayak gitu. Apa nih yang pengen diraih pada dekade ini untuk perusahaan yang saya pimpin kayak gitu, atau untuk diri saya pada dekade ini, pada 5 tahun atau 10 tahun ke depan gitu, saya sudah harus pada posisi apa, pada posisi mungkin director gitu kan, PR director. Nah, apa yang kurang? Nah, pada saat ini kita posisinya mungkin masih di level staff. 10 tahun ke depan saya harus pada posisi apa tadi? PR director. Nah, berarti kan kita harus mau menambah ilmu lagi, mau belajar lagi, mau sekolah lagi untuk bisa pada posisi tersebut gitu. Kita naikin standar, dengan kita naikin standar, kita memberi nilai lebih pada diri kita, otomatis nanti akan ada nilai jualnya juga pasti jauh lebih tinggi. Nah, bagaimana dengan yang terakhir, yin water? Nah, bagaimana dengan kalau pada saat ini di posisi energi yin water? Nah, energi yin water ini kita harus bisa memberi kontribusi kepada next generation. Jadi kepada orang lain yang bisa orang yang lebih muda seperti itu, atau juga mungkin orang yang mungkin belum mendapatkan pengetahuan. Jadi ketika pada posisi yin water itu bisa mengambil kesempatan untuk menjadi guru, atau kalau sekarang key opinion leader atau influencer. Nah, itu cocok ketika di dekade kita ngelihat di lak pilar ya, kita ngelihat di lak pilarnya ini kita ada di posisi mana, seperti itu. Nah, kalau yin water seperti yang dikatakan tadi, dan kita pengen jadi, sekarang yang baru ngetop itu kan influencer ya, banyak sekali yang datang ke tempat saya mengatakan pengen jadi influencer seperti itu. Nah, ketika pada dekadenya itu yin water, kesempatan ini bisa diambil. Itu jadi memberikan pengetahuan bagi orang lain. Itu orang dengan posisi energi yin water. Tadi sudah 5 elemen dengan yin and yang-nya. Semoga ini bisa membantu teman-teman yang sudah pernah konseling di Mirai People Development Consultant untuk lebih mengingat lagi apa sih yang harus saya lakukan di dekade ini. Mungkin kemarin waktu konseling tidak sempat mencatat kayak gitu, atau lupa mencatat dan sudah lupa. Ini sedikit informasi mengenai bagaimana kita memanfaatkan energi di dekade saat ini. Terima kasih, sampai bertemu di video selanjutnya. Jangan lupa like and subscribe. Terima kasih, sampai ketemu lagi.